Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tapi kayaknya lemes ya suaranya. Jangan. Ya udah, karena masih lemes, kita ngegame dulu kali ya. Atau tapi sebelumnya kenalan boleh ya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan perkenalan dari Bapak Taslim tadi, nama saya Putri Sarah Sembiring. Benar, saya dari Manado, Pak. Enggak. Jadi saya dari Medan, Bapak Ibu, Sumatera Utara, yang banyak diceritakan oleh Pak Gatot kemarin ya. Yang langkat lah dan beras lagi. Nah, saya dari Tanah Karo, Berasagi itu dekat, tapi lokasinya tidak sama persis dengan Berasagi. Jadi saya suku Karo, dibilang Batak Karo gitu ya, marganya Sembiring. Biasanya dipanggil Putri, boleh dipanggil Putri. Kadang-kadang ada yang nanya, Ibu boleh saya panggil Sarah enggak? Boleh aja ya, tapi kalau misalnya saya nggak noleh, mohon maaf, karena saya tidak terbiasa dipanggil Sarah. Gitu ya. Dulu waktu saya kuliah di Swedia, nama Putri itu susah disebut ya. Jadi kalau kenalan gini di sana, itu saya bilang gini, panggil aja Princess, karena artinya sama-sama Putri gitu. Tapi kalau di sini nggak usah ya, soalnya Inces sudah ada Syahrini. Nanti saya nyanyi-nyanyiin, nggak enak kayaknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian ya perkenalannya. Mohon izin saya nggak bisa perkenalan dengan Bapak Ibu sekalian satu persatu. Nanti waktunya nggak cukup, kanva kita malah ketinggalan. Jadi karena ini adalah jam-jam rawan, habis makan siang, habis istirahat, santai ngobrol-ngobrol ya kan. Sepenuhnya jiwanya belum ada di sini, jadi kita ngegame dulu ya. Saya ada satu game ice breaking, di mana saya akan berusaha bertindak sebagai peramal. Jadi saya ramal, yang saya ramal apa? Yang saya ramal adalah umur Bapak Ibu sekalian, termasuk umur orang yang dicintai. Boleh ya? Nanti ketahuan ini siapa yang paling dicintai oleh Bapak Ibu di sini. Oke, untuk itu saya minta Bapak Ibu untuk mengeluarkan kalkulatornya. Oke, silakan kalkulatornya dikeluarkan. Kita akan melakukan perhitungan, yaitu penambahan pengalian sederhana. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, nanti kalau saya minta angka ini ditambah ini, tambahkan, kemudian tolong dipencet tanda sama dengan dulu ya. Jadi nggak boleh langsung 5 kali 5 kali 5 kali 5 tuh nggak boleh langsung dikali, tapi disama dengankan dulu ya. Saya perlu contekan sih sebentar ya. Butuh coret-coret. Tri ini Bapak Ibu Widya Suara di Pusdiklat BKPM. Jadi memang datang dari Jakarta sengaja nih anjuk game sama kita siang. Aduh, bagian itu saya lupa tadi kenalin. Ya, terima kasih Bapak. Benar, saya adalah Widya Suara di BKPM, Widya Suara Ahli Muda dengan formasi CPNS. Jadi Bapak Ibu, saya masuk ke Kementerian Investasi atau BKPM melalui jalur CPNS dengan formasi Widya Suara. Jadi yang diminta saat itu memang mereka membutuhkan Widya Suara dengan spesifikasi pendidikan S2 bla 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 gitu. Jadi saya masuk udah langsung Widya Suara gitu. Mungkin di instansi lain formasi Widya Suaranya dari jalur yang berbeda ya. Biasanya jalur prestasi ya Bapak Ibu. Agak berbeda dengan saya, tapi nggak apa-apa. Kita bekerja dengan satu dan visi yang sama. Baik, lanjut ya, kita ke tebak-tebakan. Oke,
Silakan Bapak Ibu, usia Bapak Ibu sekalian dikali 2, pencet sama dengan, ditambah 5, pencet sama dengan, oke. Terlalu bersemangat ya, jadi saya terlalu cepat. Ulang. Ada yang minta ulang. Baik Pak Adi, saya akan ulang. Usia Anda saat ini, usia Bapak Ibu sekalian masing-masing saat ini dikali 2, pencet sama dengan ya, ditambah 5, udah, pencet sama dengan, dikali 50, jangan lupa pencet sama dengan, ditambah usia orang yang paling dicintai, terserah siapa. Udah, pencet ya sama dengannya. Kemudian dikurang 365. Pencet sama dengan, oke. Karena tadi Pak Adi konsentrasi banget, saya mau nanya ini. Berapa Pak jawaban dari Bapak? Jumlahnya betul? 4935. Oke, 4935. Oke, bentar ya. Oke, Pak Adi sudah siap? Sudah siap ditebak umurnya dan umur orang yang dicintai? Ya, habis ini kita ulang ya. Pak Adi umurnya 50 ya Pak? Betul? Ya, orang yang dicintai istrinya ya Pak ya? Oke, alhamdulillah, berarti saya benar lulus jadi dukunnya loh. Enggak ya? Aplaus dulu dong Bapak Ibu Bapak Adi. Oke, tadi ada request sekali lagi boleh ya? Saya nanti aja deh minta jawaban dari siapa, random. Oke, sekali lagi ya. Silakan masukkan angka usia Bapak Ibu sekalian. Usia, ketik di kalkulatornya, dikali 2, pencet sama dengan, kemudian ditambah 5, pencet sama dengan, dikali 50, pencet sama dengannya, ditambah usia orang yang paling dicintai, pencet sama dengan lagi, dan dikurang 365. Berapa hasilnya? Oke, apa ada volunteer yang mau ngasih jawaban? Volunteer? Ada yang bersedia jawab? 3723. Oke, ada. Silakan Ibu. 3530. Oke, ini saya tebak ya. Umur Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu? Ibu Sari. 3530 ya. Enam ya. Oke, Ibu Sari ya. Ibu Sari, umur Ibu Sari 36 benar? Oke, benar. Kemudian orang yang paling Ibu Sari cintai, wah ini sulit nih kayaknya. Ini enggak ngulang. Sulit nih kayaknya. Saya punya beberapa jawaban sih untuk orang yang dicintai. Saya tebak dulu deh yang pertama, suami. Oke, benar. Baik, close dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya berhasil ya jadi peramal kali ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk dapat menggunakan laptopnya karena kita akan mempelajari basic design, skill dasar untuk mendesain sesuatu. Walaupun
website tersebut itu apa ya, mobile phone friendly, tapi akan lebih maksimal kalau kita dapat menggunakan laptop. Demikian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin mungkin mikir, ngapain sih belajar basic design skills gitu. Buat apa sih kita mempelajari keahlian basic design? Toh saya juga kerjanya nggak bakal ngedesain apapun gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dari kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi mengenai promosi ya, promosi daerah, promosi Bapak Ibu sekalian daerah masing-masing. Dan saya lihat dari daftar undangan Bapak Ibu sekalian berasal dari berbagai macam pemerintah daerah, kabupaten kota, ada juga yang dari dinas teknis. Bapak Ibu, yang namanya promosi itu sebenarnya artinya luas ya. Promosi secara umum artinya adalah menjual istilahnya ya, menjual hal atau sesuatu yang kita miliki atau yang kita kerjakan. Namun dalam konteks desain, promosi itu adalah menjual kegiatan yang sudah kita lakukan sehingga bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan engagementnya akan lebih tinggi kepada instansi kita. Kalau promosi dalam konteks penanaman modal itu berarti mempermudah para pelaku usaha untuk dapat berinvestasi ataupun menanamkan modalnya di daerah kita sesuai dengan karakteristik ataupun kelebihan-kelebihan yang daerah kita miliki. Udah nih, kita udah punya iPro ya, yang udah ready to offer gitu. Tapi bagaimana membungkus informasi yang kita punya menjadi suatu tampilan yang menarik sehingga dapat menarik perhatian yang lebih luas kepada stakeholder kita. Itu tujuan dari basic design skill ini. Bapak Ibu sekalian, banyak kegiatan yang dilakukan, tapi kalau tidak bisa menjangkau masyarakat secara luas, informasinya nggak dapat diterima oleh masyarakat, itu akan nggak 100% ya. Nggak 100% dirasakan manfaatnya secara luas gitu. Sayang kalau kegiatan Bapak Ibu sudah banyak, sudah bagus, sudah sesuai koridornya, tapi tidak bisa dibungkus menjadi sesuatu yang menarik bagi stakeholder. Stakeholder kita kan banyak ya, nggak cuma para pelaku usaha, tapi juga masyarakat di mana kita bertindak sebagai pelayan masyarakat gitu, civil servant. Nah, disinilah akan kita pelajari bagaimana membuat sesuatu menjadi menarik bagi stakeholder kita. Bapak Ibu sekalian juga mungkin paham ya, pencitraan itu penting. Nah, pencitraan itu adalah salah satu bentuk dari promosi, branding, mempromosikan, mencitrakan apa yang ingin kita sampaikan pesannya kepada masyarakat luas gitu. Nah, salah satunya adalah dari si desain ini. Jadi skillnya akan kita pelajari di sini. Itulah kenapa diselipkan materi terkait basic design skills dalam kegiatan sosialisasi dan BIMTEK selama 2 hari ini. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah ada yang punya background desain yang udah moncer ya, udah mantep, udah oke, udah keren banget. Kalau udah ada demikian, lebih enak lagi kita berarti diskusinya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk dapat mentransfer ilmunya di forum ini gitu ya. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang expert di bidang basic design skills, tapi hanya sebagai fasilitator. Saya memberitahu apa yang saya tahu, menyampaikan apa yang saya tahu. Bapak Ibu silakan untuk dapat engage dalam diskusi dan memperkaya wawasan kita dalam basic design skills ini. Demikian ya. Baik, Bapak Ibu mohon izin yang sudah punya laptop untuk dapat membuka website Canva, canva.com, dan silahkan dibuat akunnya bagi yang belum punya.
Canva ya, Canva canva.com. Boleh lanjut ke belakang biar kita belajar prinsipalnya langsung aja. Lanjut lagi, oke, lagi, ya lanjut, ya ini dia Canva. Bapak Ibu saya yakin udah banyak yang kenal sama Canva. Jadi Canva ini dia semacam Adobe tapi lebih ringkas dan lebih kaya dengan template-template yang bisa kita gunakan secara langsung dan bisa kita edit. Kalau Adobe, kita harus punya skill khusus untuk bisa menggunakannya dan dia berbayar. Canva ini dia punya dua versi, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau berbayar berarti dapat layanan lebih, template-nya lebih banyak, stiker-stikernya juga mungkin lebih banyak, tapi bisa juga digunakan versi yang gratisnya, gitu ya. Template-templatenya apa aja, macam-macam. Ada template untuk PowerPoint. Nah, tadi yang saya pakai PowerPoint-nya itu pakai Canva. Lumayan bagus ya. Mungkin nggak bagus banget, tapi ya oke lah gitu, kayak nggak monoton warnanya. Nah, itu udah ada template-nya dalam Canva ini. Baik. Kemudian di dalam Canva ini, selain bikin PPT, kita juga bisa bikin media-media promosi lainnya seperti poster, flyer, stiker, bahkan video promosi. Video promosi juga sudah ada template-nya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, video promosi yang dimaksud bisa untuk video promosi yang bersifat mobile, yang kayak untuk Instagram gitu ya. Atau mungkin ada juga yang kantor Bapak Ibu yang mungkin sudah punya akun TikTok official, ya, official TikTok dinas apa gitu misalnya, mungkin sudah ada yang punya. Nah, kalau TikTok berbeda dengan Instagram, dia butuh video. Template video TikTok Bapak Ibu bisa didapatkan juga di Canva ini, gitu ya. Mungkin zaman sekarang kalau pakai pamflet, pakai apa lagi ya? Pakai leaflet, betul. Itu kurang diminati ya Pak ya, dan juga lumayan pemborosan kertas, apalagi kalau misalnya di print pakai kertas yang glossy gitu, tuh pasti harganya lumayan ya gitu. Kemudian nanti kalau udah kita sebar, terus dikemanain kertas-kertasnya? Paling berakhir di mana? Di tong sampah biasanya ya. Sayang, jadi anggarannya tidak terserap dengan baik. Message-nya, pesan yang ingin disampaikan juga tidak dapat diterima oleh masyarakat. Zaman sekarang itu zamannya sosial media ya Bapak Ibu, mau kita suka mau nggak suka, inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kita kalau istilahnya anak zaman sekarang itu ride the wave. Jadi ya udah kita gunakan apa yang paling banyak diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan kita. Pesannya berupa apa? Itu silakan disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Boleh next Mas? Nah, balik ke Canva. Ini tampilan pertama yang akan Bapak Ibu hadapi kalau belum masuk ke dalam akun Canva-nya. Silahkan, bagi yang sudah punya akun Canva, klik login. Login di pojok kanan atas sebelah kiri. Ada login, LOGIN. Kalau udah punya akun, silakan login. Kalau belum, silakan pencet sign up. Sign up, SIGN spasi UP. Sign up. Sign up-nya kalau mau gampang, klik sign up, kemudian pilih pakai akun Google, Gmail, misalnya udah punya Gmail, pakai Gmail aja, itu pasti lebih cepat, gitu ya. Sampai saat ini, ada yang mau ditanya? Login ke Canva, akses ke website Canva, kemudian sign up Canva, ada yang mau ditanya? Aman ya? Ini jiwanya milenial semua sih teman-teman di Sumatera Selatan, luar biasa. Baik, oke, udah berarti udah bisa masuk. Kita ini continue with email aja kalau yang punya Gmail, jadi gampang masuknya, aman ya. Mas, kita balik balik ke slide nomor 3 apa ya? Kalau nggak 3, 4.
Jadi biar bisa langsung praktek. Jadi mundur ke belakang. Di kampanye aja Mbak. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini saya bikin presentasinya di Canva. Ya, saya bikin presentasi di Canva. Ini Bapak Ibu bisa lihat canva.com. Nggak kelihatan ya sampai atas. Oke. Anyway, ini saya desain di Canva dan Bapak Ibu bisa langsung presentasi di Canva tersebut. Tapi tentunya kelemahannya adalah dia pakai jaringan internet. Kalau nggak punya internet berarti nggak bisa presentasi. Cuman bisa di-download dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa memandu acara pada siang hari ini. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu yang kami hormati tim manajemen regional Sumbaksel, yang kami hormati Ibu Indah Sudari JMPSI. Halo Ibu, wow cantik sekali narasumber kita hari ini. Wah, bukan Pak Dani. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh perwira regional Sumbaksel yang bergabung di ruang Medritra maupun yang bergabung melalui Aptis. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Sharing with Psikologis dengan tema Work-Life Balance. Berikut mantu. Luar biasa sekali, rame ya. Ada 1.500 ini orangnya Pak Dani di sini Pak ya, benar tidak? Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita untuk memohon untuk kelancaran pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Perwira Regional Sumbaksel yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita saksikan video safety induction dan video critical fight behavior. Berikut videonya. Saat berangkat kerja, sebelum menjalankan WFO, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan fit. Jangan lupa, wajib untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Saat tiba di kantor, wajib menggunakan masker. Cuci tangan di fasilitas yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Wajib menjalankan thermal screening oleh fungsi medikal. Hanya bekerja dengan suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk kantor. Bekerja dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius diarahkan ke tim medis. Terapkan physical distancing sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Penerapan physical distancing dengan mengatur pola layout, tata letak, tempat duduk, dan pengurangan kapasitas setiap ruangan. Mengisi daftar hadir online. Laksanakan pola hidup bersih sehat. Optimalkan fasilitas e-meeting dengan Teams. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, patuhi aturan rapat dengan pastikan jumlah peserta sesuai kapasitas physical distancing yang diatur di setiap ruang rapat. Durasi rapat maksimal 60 menit. Hindari berjabatan tangan dan kontak fisik lainnya. Untuk pekerja yang harus keluar kantor, maka wajib membawa surat tugas dari atasan dan diserahkan ke security selama waktu istirahat. Tetap terapkan physical distancing dan hindari keramaian, termasuk penggunaan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Dihimbau membawa bekal makan siang dan minuman dan gunakan peralatan makan dan minum pribadi. Dilarang meninggalkan kantor untuk membeli makan siang. Apabila tidak membawa bekal, wajib memesan makanan melalui layanan delivery service yang disediakan Pertamina maupun dari provider lain dengan protokol pengambilan makanan yang ditetapkan. Saat pulang
bekerja. Wajib gunakan masker. Terapkan physical distancing dalam mobilitas menuju rumah. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Tidak mengunjungi tempat keramaian. Membersihkan diri sesaat tiba di rumah. Patuhi seluruh protokol, mulai berangkat dari rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, sampai kembali ke rumah. Tetap sehat dan selamat. Kuncinya adalah kejujuran dan disiplin dalam menjalankan protokol perusahaan. Jaga diri, selamatkan keluarga. Tetap semangat dan nyalakan energi tulus untuk melayani negeri. Oke, baiklah itu dari videonya ya. Nah, untuk memulai acara pada siang hari ini, work-life balance itu apa sih? Nah, Sobi mau kasih tahu sedikit nih work-life balance itu. Ini upaya agar para perwira bisa memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Jadi work-life balance ini sangat menarik ya untuk dibahas. Karena biasanya kita misalnya lagi ada masalah nih ya di rumah, itu ke bawah sampai ke tempat kerja. Maupun sebaliknya, di tempat kerja itu ke bawah sampai ke rumah. Nah, untuk membicarakan itu semua, hari ini kita akan mengundang narasumber yang kompeten, tentunya cantik juga, untuk men-sharing ke kita semua agar memiliki work-life balance, yaitu Ibu Indah Sundari. Tapi sebelum Ibu Indah Sundari ini sharing ke kita dan melihat kecantikannya tentunya di depan sini ya. Kita akan mendengarkan dulu sambutan dari area manajer HC Regional Sumbaksel, Bapak Dani Eko Prasetyo, dipersilakan. Tepuk tangan dong buat Bapak Dani. Wow. Terima kasih Pak Sobi, sama cantiknya, sama Ibu Sisi. Baik, saya buka catatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, baik secara offline maupun online melalui MTeams. Baik, jadi acara pada siang hari ini merupakan rangkaian dari acara di KC Human Capital. Jadi kami melihat bahwa sejak mungkin COVID kemarin ya, sempat pandemi, kita ini mungkin edisi yang ketiga ya terkait dengan kesehatan mental pekerja. Jadi kalau dua edisi sebelumnya mungkin kita banyak berputar di seputar permasalahan terutama terkait dengan bagaimana kita menghadapi masa depan terkait dengan adanya pandemi. Nah, di fase ini mungkin lebih kepada bagaimana
kita menjalani kehidupan setelah pandemi. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh pandemi adalah bahwa ada hal-hal yang di luar kehidupan kita sebagai pekerja yang ternyata baru kita tahu ya, baru kita sadar mungkin cukup penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak dari kita yang hanya bekerja itu dari rumah, kemudian banyak dari kita yang menggunakan teknologi yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Jadi di sisi ini kita banyak harus melakukan adaptasi, kita melakukan penyesuaian dari sisi pekerja, terutama yang secara khusus karena kita fokusnya hari ini adalah bekerja, baik itu bekerja Pertamina maupun dari teman-teman Alidaya. Jadi kita harapkan bisa mengambil ilmu, bisa mengambil manfaat dari acara ini. Jadi kita datangkan pembicara Ibu Indah untuk sharing ya, mungkin lebih tepatnya sharing sebagai orang yang lebih berpengalaman, lebih berkompeten dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam pekerjaan. Kemudian kami berharap dari AJ bahwa acara ini tidak berhenti di sini saja, artinya bahwa proses pengembangan diri atau proses belajar secara umum itu tidak berhenti di satu titik atau di satu waktu. Jadi diharapkan bahwa acara ini nantinya akan kita lanjutkan lagi, kemudian dan tidak lanjut dari apa yang nanti disampaikan. Jadi kalau memang nanti kita melihat perlu dilakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut, itu juga nanti akan kita pikirkan bagaimana program selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kalau dari dua edisi sebelumnya juga dapat kita sampaikan bahwa kita menyasar hanya fokus kepada pekerja, artinya pekerja yang bekerja di kantor ini saja. Tetapi di kesempatan kali ini, hari ini dan besok, kita juga akan menggandeng dari BWP. Jadi karena kami melihat ya bahwa performance dari pekerja itu tidak lepas dari support atau dukungan keluarga, maka kita perlu secara menyeluruh kita berusaha secara holistik memandang bahwa pekerja maupun keluarga adalah salah satu bagian dari aset perusahaan yang tidak bisa kita pecah-pecah gitu ya. Jadi kita melihat jadi satu kesatuan. Jadi di edisi kali ini kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu dari BWP supaya apa yang nanti disampaikan itu hasilnya juga dapat bermanfaat bagi keluarga, kaum ibu dan juga bagi anak-anak. Jadi cakupan di dalam edisi kesehatan mental kali ini memang cukup luas, tidak hanya pekerja tetapi juga keluarga, anak, kemudian permasalahan-permasalahan yang disampaikan juga mungkin sifatnya bisa variatif, tidak hanya sekedar di permasalahan pekerjaan, bisa juga di permasalahan keluarga, misalkan pendidikan anak dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi salah satu fokus kita. Jadi mungkin ini juga sebagai gathering information buat kita. Next step-nya kita mau ambil diskusi yang seperti apa lagi. Jadi kami harap bantuan dari peserta sekalian untuk aktif. Jadi kita bisa dapat feedback yang positif tentunya untuk next step-nya kita mau seperti apa yang perlu kita tidak lanjuti dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, tanpa berlama-lama, tanpa menunggu waktu. Selamat untuk mengikuti acara Work-Life Balance ini bersama narasumber Ibu Indah Sundari. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Lebih keras lagi dong tepuk tangan untuk Pak Daninya.
Jadi Pak Dani HC membuka bimbingan konseling. Oh, khusus MC. Baiklah, pada perwira pertiwi regional Sumbangsah, Sofi juga mau mengingatkan nantinya di akhir sesi akan diumumkan bagi 3 penanya terbaik nih. Nah, dan akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp500.000. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalian terus untuk mendengarkan sharing dari Mbak Indah nanti dan juga menyiapkan pertanyaan yang tentunya mendapatkan hadiah. Kalau pertanyaannya menarik, tapi jangan bertanya Mbak Indah berapa nomornya. Nah, beda lagi tuh ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Indah Sundari JMPSI. Wah, cantik sekali. Boleh juga dari sebelah sana. Di sini ada banner soalnya. Aduh, cantik sekali. Sama nih kita hari ini putih-putih. Iya betul. Semoga sama juga ya. Silakan on. Oke, langsung ditinggalin ya saya ya. Ya ampun. Iya maaf ya. Gak apa-apa. Agak culture shock gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Aduh. Oh, sore Bapak. Ini lanjutin aja makan permen ya Pak. Oke, saya mau coba ngetes lagi nih suaranya. Tadi suara jawaban itu terdengarnya di dalam hati gitu ya, kayak cuma dari sore gitu, tapi nggak tahu yang ngomong siapa. Coba, saya pengen lagi dengar semangatnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nah, baru nih mantap. Kita coba sekali lagi lebih semangat lagi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam kenal, saya Indah Sundari, biasa dipanggil Indah. Ini sudah ketiga kali saya datang ke Palembang, jadi tidak terlalu asing sebenarnya ya, meskipun mungkin belum banyak daerah yang saya kunjungi, tapi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol terkait hal-hal apa saja sih yang dihadapi khususnya selama pandemi di 2-3 tahun terakhir ini. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk membakar semangatnya dulu. Kalau saya bilang halo, jawabnya kira-kira apa? Hai, halo, apa kabar? Apa kabar Pak? Baik, sudah makan? Oh belum, itu kotak yang di depan sudah dibuka? Oh belum, Bapak mau milih kotak yang di depan atau saku kanan saya? Atau tirai yang di belakang? Oke, kalau saya tanya halo, jawabnya hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Jadi dibalik ya Bapak Ibu. Coba kita tes sekarang. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Halo, hai. Hai, hai, halo. Udah mulai loading nih. Hai. Halo, hai. Halo, halo, hai, hai. Halo, hai. Halo, hai. Hai, hai, halo, hai, hai, halo, hai, hai, hai. Saya juga pusing kalau gitu. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga sesi kali ini bisa bermanfaat dan semoga bisa dijaga semangatnya sampai akhir acara ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan work-life balance. Nah, sebenarnya pertanyaan saya nih, mungkin gak sih work-life balance itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya pengen tahu dulu pendapatnya. Ada? Siapa yang merasa bahwa mungkin kok work-life balance terjadi di hidup kita? Siapa? Boleh diacungkan tangannya? Waduh. Nih, kayaknya menurut pengalaman saya sih gak ada yang namanya seimbang antara kehidupan dan pekerjaan. Kalau itu pertanyaannya, siapa yang merasa bahwa work-life balance tidak mungkin terjadi? Nah, ini saya bingung nih. Ditanya mungkin terjadi atau tidak, gak ada yang mengacungkan tangan. Ditanya terjadi atau enggak juga tidak ada yang mengacungkan tangan. Jadi mungkin terjadi atau tidak work-life balance? Mungkin, bisa jadi.
Ya, bisa jadi. Bukan, salah. Kayak lagi ikutan kuis kita ya. Oke, kita kan sama-sama membahas Bapak Ibu tentang work life balance ini sebenarnya apa. Dan apakah mungkin bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan itu benar-benar terjadi? Boleh saya minta bantuannya untuk ke next slide? Oke, next lagi. Nah, kita sekarang akan ngecek dulu nih Bapak Ibu. Saya mau meminta kerja sama Bapak Ibu sekalian ya, yang mungkin sedang menyaksikan secara online juga boleh ikut ramein aja meskipun saya nggak lihat ya gitu. Anggap aja saya lihat dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan secara online mengacungkan tangan juga ya. Silakan acungkan tangan kalau Bapak Ibu mengalami hal yang nanti akan saya sebutkan. Ya, yang pertama, apakah Bapak Ibu mengalami hal ini? Boleh di next. Meeting dari pagi sampai malam. Siapa yang mengalami hal ini? Ada? Atau meeting dari pagi sampai pagi? Ada? Oke, nggak ada nih ya. Kita cek ya, tidak ada. Oke. Siapa yang mengalami hal yang kedua? Silakan, boleh di next. Cek email di hari Minggu. Oke, sudah ada yang mulai mengacungkan tangan. Atau cek email di hari libur. Boleh Sabtu, boleh Minggu, atau lagi libur nasional tiba-tiba harus cek email. Ada? Oke, ada tadi di sebelah sini ya. Kita cek lagi untuk selanjutnya. Siapa yang mengalami hal seperti ini? Telepon klien sambil liburan bareng keluarga. Ada. Telepon klien, telepon rekan kerja, telepon atasan, telepon bawahan, padahal lagi sambil nemenin anak, istri ataupun suami liburan. Ada ya? Oke, ada. Sekarang siapa yang mengalami hal ini? Batalin janji karena harus lembur atau meeting mendadak. Ya, gak perlu ngacungin tangan, cukup mengangguk ya kayaknya Bapak Ibu ya. Ya, gitu. Itu sering kali terjadi ya. Oke, boleh saya minta pendapatnya? Apa sih yang dirasakan ketika Bapak Ibu harus membatalkan janji dengan keluarga atau dengan rekan-rekannya ketika memang ada lembur atau pekerjaan mendadak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Coba, kayaknya saya samperin kali ya biar asik. Ketika kita udah janji sama anak atau sama istri, sama suami, sama keluarga, yuk gitu, kita jalan-jalan ke sini gitu. Terus tiba-tiba harus dibatalin karena harus ke kantor nih, ada meeting mendadak. Apa perasaannya? Bapak? Soalnya kalau di ruangan kelas biasanya paling aktif tuh yang paling sering didatengin sama dosennya. Jadi terima kasih Bapak sudah sangat aktif. Oke. Berhubung dari awal ngacung terus, ya nganggung terus, kayak merasakan semua yang terjadi di depan. Apa perasaannya Bapak? Silakan boleh dicurahkan isi hatinya. Oke, kalau waktu pertama kali dulu itu terjadi ya kita merasa bersalah gitu ya. Tapi setelah itu menjadi sebuah keseringan, ya biasa aja. Jadi biasa aja. Oke. Jadi biasa gak diajak teman-teman juga. Jadi ya udahlah kalau biasa nolak ya gitu. Akhirnya teman-teman juga berhenti ngajak gitu ya. Oke. Pendapat dari teman-teman atau keluarga ketika memang harus batalin janji, mereka bilangnya apa Pak? Bosan ya? Ya udah tahu lagu lama gitu ya Pak ya, basi gitu ya. Oke, karena sudah terlalu sering gitu ya. Oke. Ya mereka ya kayak saya Komplain. ya Betul. Tapi lama-lama karena itu terus terjadi ya mau gimana lagi apa ya? Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas siapa? Pak Niko, terima kasih banyak Pak Niko. Oke, memang rasanya sebenarnya nggak enak ya Bapak Ibu ketika kita harus membatalkan janji karena memang ada urusan pekerjaan atau urusan yang mendadak. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan atau hal yang biasa dilakukan ya rasa nggak enaknya juga lama-lama jadinya luntur sendiri gitu ya Pak ya. Oke, kita boleh next ke slide selanjutnya. Nah, tadi kita udah melihat nih gitu bahwa ternyata nggak bisa loh kalau misalnya kita harus terus-terusan menjalankan secara bersamaan antara si pekerjaan
dan kehidupan keluarga ataupun kehidupan bersama teman-teman. Karena pada akhirnya tetap aja ada yang harus dikorbankan salah satu ya. Tetap aja harus pilih, oke, mau pilih tetap liburan sama anak-anak atau ya udah ke kantor balik ngurusin pekerjaan. Atau mau tetap nonton nih sama pasangan atau jawab telepon dari atasan gitu. Itu kan harus dipilih ya. Masa kita lagi nonton gitu ya, lagi nonton Black Panther terus sambil ya Pak itu dokumennya ada di laci sini gitu ya. Tapi pas sambil nonton Black Panther gitu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya Bapak Ibu. Kalau gitu pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu sekalian, work life balance itu apa sih? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Work life balance itu apa sih? Coba. Ini kalau saya udah mulai jalan ke sini, siap-siap disamperin ya. Oke. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Work life balance itu apa ya? Gak harus benar, gak harus menurut teori bla bla bla, enggak, tenang aja. Menurut pemahaman Bapak Ibu sekalian aja, work life balance itu apa sih? Saya mau ke meja sendiri. Pak, nah. Menurut Bapak, work life balance itu kira-kira apa ya Pak? Balance banget nih. Wah, ini contoh berarti. Luar biasa. Silakan Pak. Kalau dianggap balance, itu kan seimbang ya. Namanya kehidupan itu antara yang dibutuhkan dan yang didapatkan mestinya seimbang. Nah, seperti itu. Berarti keseimbangan antara apa yang dibutuhkan dengan yang didapatkan gitu ya Pak ya. Oke, sudah balance belum Pak? Kalau dibilang nggak balance ya munafik. Ya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Kalau kita kerja kan jelas pendapatan untuk mendukung apa yang ada di luar. Kalau buat saya. Oke, baik Bapak. Bapak siapa? Sony. Pak Sony. Terima kasih banyak Pak Sony. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sony. Terima kasih untuk pendapatnya terkait work-life balance. Bagaimana kita menyeimbangkan apa yang kita butuhkan dengan yang kita dapatkan. Jadi kira-kira yang kita dapetin ini bisa sesuai nggak untuk memenuhi kebutuhan kita, atau kebutuhan kita ini bisa dipenuhi dengan apa yang kita dapatkan atau enggak ya. Nah itu menurut Pak Sony. Boleh saya minta next? Nah, sebenarnya kalau kita bicara work-life balance berdasarkan sudut pandang teori, jadi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Sony itu bisa dibilang masuk ke dalam work-life balance. Kenapa? Karena memang kita berusaha menyeimbangkan terkait dengan berbagai tuntutan peran yang ada di kehidupan kita. Nih kita nih ya Bapak Ibu sebagai manusia, kita kan berperan sebagai seorang ayah, kita berperan juga mungkin sebagai seorang ibu. Pasti kita juga berperan sebagai seorang anak dari orang tua kita masing-masing. Ada mungkin di sini yang berperan sebagai seorang kakak, seorang adik, seorang om, tante, gitu ya. Ada yang sudah jadi kakek nenek? Ada? Pak Niko langsung ketawa-tawa, kenapa? Ya, masing-masing dari kita kan punya perannya ya. Makin kita dewasa, makin kita bertumbuh, peran kita tuh pasti berganti-ganti. Nah, work-life balance itu adalah ketika kita bisa menyeimbangkan berbagai peran yang kita miliki dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam relasi sosial, ataupun personal life-nya kita, kehidupan pribadinya kita. Itu disebut dengan work-life balance. Jadi gak cuma sekedar kerja terus pulang, enggak. Ternyata kita punya kehidupan lain selain pekerjaan, ada keluarga, ada kehidupan personal kita, ada hobi kita yang harus kita jalankan bersama dengan teman-teman kita. Nah itu yang disebut dengan work-life balance adalah ketika kita bisa menyeimbangkan semua hal itu. Next. Nah pertanyaannya adalah, apakah seimbang harus selalu sama? Siapa di sini yang setuju bahwa seimbang harus selalu sama? Kayak gini nih, 50-50, benar-benar rata. Kalau life 50, work juga 50. Apakah seimbang harus selalu sama? Siapa yang setuju bahwa seimbang harus selalu sama? Oke. Siapa yang setuju bahwa seimbang boleh berbeda? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa pekerjaan dan kehidupan kita pengen seimbang nih gitu. Bentar, seimbang di sini harus selalu sama rata atau enggak ya? Ternyata pada kenyataannya kita tidak pernah mungkin bisa menyamakan semua peran di dalam kehidupan kita. Oke.
25 buat pekerjaan, 25 buat keluarga, 25 buat diri sendiri, 25 buat kegiatan entertain lainnya misalnya. Ternyata nggak bisa selalu sama nih 25. Mungkin sekarang di antara Bapak Ibu ada yang memberikan 50 untuk pekerjaan, 25 untuk keluarga, 25 untuk diri sendiri. Tapi ada juga mungkin yang oke, saya buat pekerjaan 25 aja, buat keluarga 50, buat diri sendiri 25. Tiap orang pasti punya makna seimbang yang berbeda-beda karena tergantung apa? Tadi Pak Sony udah bilang tergantung kebutuhan. Masing-masing dari kita punya kebutuhan. Beda nggak sih Bapak Ibu kebutuhan seorang ayah yang punya anak 5 dengan ayah yang anaknya baru 1? Beda. Beda nggak kebutuhan sebuah keluarga, kebutuhan sebuah keluarga yang hanya suaminya aja yang bekerja dengan suami istri yang bekerja? Beda nggak kebutuhannya? Beda ya. Jadi di sini sudah bisa paham ya Bapak Ibu bahwa untuk menyeimbangkan itu balik lagi ke kebutuhannya kita. Jadi seimbang menurut saya belum tentu seimbang menurut Bapak Ibu sekalian. Next. Kalau gitu, apakah jadinya work-life balance ini menjadi konsep yang memungkinkan untuk kita jalani? Ternyata, seiring dengan berjalannya waktu, banyak ahli yang mengatakan bahwa work-life balance bukan lagi menjadi hal yang tepat untuk dijalankan, tapi nih yang disebut dengan work-life blending atau work-life integration. Mengintegrasikan, memblending, mencampurkan berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi tentang harus seimbang, harus sama. Kalau work 50 berarti life juga 50. Bukan cuma sekedar gitu. Tapi yuk kita integrasiin. Oke, karena anak saya ada 5, istri saya nggak bekerja, otomatis work itu buat saya 70, keluarga buat saya 30. Oh oke, karena suami saya bekerja, saya juga bekerja, anak saya sudah pada besar, tidak ada lagi tanggungan, berarti nggak apa-apa kalau work cuma 30, life-nya 70. Gitu. Kita integrasikan tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan apa yang kita miliki, kondisi kita. Oke, next. Nah, work-life balancing atau integrated ini terdiri dari beberapa hal. Contohnya seperti berikut. Boleh di next lagi? Oke. Sesuai kebutuhan dan value masing-masing. Ini tadi sudah kita bahas sejak awal ya Bapak Ibu. Kalau ada misalnya keluarga, sebuah keluarga yang value-nya, nilai, prinsip dalam hidupnya adalah keluarga itu nomor 1, misalnya gitu. Gak apa-apa deh gajinya pas-pasan, gak apa-apa deh jabatannya gak usah tinggi-tinggi, yang penting punya banyak waktu sama keluarga. Itu jadi hal yang benar atau salah? Hal yang benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Ya, tergantung. Kalau misalnya satu keluarga punya prinsip, ya udah, gak apa-apa. Yang terpenting adalah keluarga. Udah, it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata, cicilan bulanannya banyak, anak-anaknya masih pada sekolah 3 orang, tapi prinsipnya adalah, ya udah deh, kerjanya gaji di bawah UMR juga gak apa-apa. Nah, mungkin itu jadi prinsip yang salah, karena kebutuhannya tidak sejalan dengan prinsipnya. Lalu yang kedua, next. Work-life balance ataupun integrating ini dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dilihat nih Bapak Ibu, di rumah dia bekerja siapa sih? Kalau yang bekerja cuma Bapak aja ya wajar. Bapak itu punya waktu lebih banyak di pekerjaan dibanding keluarga. Karena kan yang kerja itu cuma Bapak aja. Tapi kalau ternyata yang kerja suami dan istrinya, ya udah nggak apa-apa. Sama-sama misalnya bagi peran nih, Ma, kamu boleh kerja, tapi porsinya nggak sebanyak saya ya, misalnya gitu. Saya kerjanya 60%, kamu 40% aja. Sisanya kamu harus lebih banyak di keluarga, ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin rumah. Tergantung peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dan pasti itu harus didiskusikan. Nextnya, membutuhkan komunikasi dan kerjasama keluarga. Dan tentu saja ya, untuk kita bisa sama-sama memahami atau bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan atau memblending work life kita butuh diskusi. Kita butuh komunikasi minimal sama pasangan. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, minimal sama pasangan. Nih kita mau gimana nih? Kamu tahu nih pekerjaan saya seperti ini, penghasilan saya tiap bulan segini, kebutuhan kita tiap bulan segini.
Gimana nih cara kita untuk mengalokasikan dana tiap bulan di keluarga kita? Gaji saya berapa persen untuk cicilan, berapa persen untuk keluarga, berapa persen untuk tabungan? Itu harus didiskusikan sama pasangan. Kalau Bapak Ibu belum menikah, coba diskusikan entah dengan orang tua, entah dengan calon pasangannya, atau bahkan coba kembalikan ke diri sendiri. 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang saya mau ngapain? Oh 5 tahun dari sekarang saya pengen punya rumah, saya mau beli rumah. Coba dipikirin, gaji yang sekarang cukup nggak kira-kira buat saya beli rumah? Kalau emang ternyata gajinya cukup, berapa banyak yang harus saya tabung supaya dalam 5 tahun saya bisa punya rumah? Itu yang disebut dengan work-life blending dan work-life integrating. Ini maaf ya Bapak Ibu ada kesalahan dalam penulisan, harusnya work-life blending. Work-life blending dan work-life integrating. Kita harus banyak berkomunikasi, entah sama keluarga, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri. Ini pekerjaan kita mau dibawa kemana? Ini yang kita lakukan itu mau jadi apa? Tahun depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi mau kita apain? Oke, selanjutnya work-life blending dan juga integrating itu pada dasarnya dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dan well-being. Kenapa? Karena kita mencoba mengintegrasikan, bukan memaksa bahwa oh semua harus sama, semua harus seimbang, semua harus equal, semua harus yang ini 25, 25, 25, 25. Kalau gitu kan kita pusing ya, membagi sama rata. Tapi ketika kita bisa mengintegrasikan sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan peran, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, maka kebahagiaan dan well-being, kesejahteraan itu akan lebih mudah kita dapatkan. Oke, next. Nah, kalau gitu sebenarnya kebahagiaan itu apa sih? Kalau kita bicara tentang kebahagiaan berdasarkan American Psychological Association Dictionary atau kamus asosiasi psikologi di Amerika, jadi happiness ini adalah emotion of joy, gladness, satisfaction, and well-being. Ya, perasaan yang dimana di dalamnya itu terdapat sukacita, kegembiraan, kepuasan, dan kesejahteraan. Jadi bahagia itu gak cuma sekedar senang, oh ya udah senang, enggak. Ada rasa puas, ada rasa sejahtera, ada rasa sukacita, itu masuk ke dalam bahagia. Dan tentu saja kepuasan serta kesejahteraan setiap orang itu pasti beda-beda. Ada orang yang mungkin puas dengan gaji 3 juta rupiah tiap bulan, tapi mungkin buat sebagian besar orang, oh nggak bisa, saya nggak bisa gaji cuma 3 juta rupiah tiap bulan. Ada orang yang merasa sudah lebih dari cukup dapat gaji 20 juta tiap bulan. Ada yang merasa, oh enggak, 20 juta tiap bulan itu masih kurang buat saya. Karena memang balik lagi ya, kita balik lagi ke prinsip awal dari work-life integrating adalah kebutuhan yang berbeda di setiap orang. Next. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini. Ada 3 macam jenis ekspresi bahagia yang Bapak Ibu lihat di hadapan Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang diresapi, ditanyakan ke dirinya sendiri, which happy are you? Bahagia yang mana sih yang sedang dirasakan sama Bapak Ibu sekarang? Boleh saya minta acungkan tangan untuk Bapak Ibu yang merasakan bentuk kebahagiaan seperti ekspresi pada bagian A. Siapa? Yang merasakan sama seperti ekspresi di bagian A? Ada? Boleh Ibu yang di belakang? Ada? Jangan malu-malu. Saya gak gigit kok Bu. Agak galak aja dikit tapi gak gigit. Ada yang merasakan seperti bagian A? Ada. Mana tuh coba? Macam dong Pak. Yang tinggi Pak. Di belakang ada. Wah ini kayaknya pada malu-malu ya. Kata ibunya ya, oke gak apa-apa saya maluin kalau gitu. Oke, kita keep dulu ya untuk yang bagian A. Siapa yang merasakan kebahagiaan seperti di bagian B? Ada? Oke. Wah cukup banyak. Oke, sumringah ya, cukup sumringah. Oke, nah sekarang siapa yang merasakan kebahagiaan seperti bagian C? Wih, keren banget. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan saya, yang tidak mengacungkan tangan tidak bahagia? Tidak ada pilihan di sini ya? Oke, yang nggak ngacungin tangan ini antara emang tidak bahagia atau emang nggak tahu yang lagi dirasain apa gitu ya? Atau justru emang segitu mirisnya gitu ya? Tadi ketika saya tanya yang nggak ngacungin tangan itu tidak bahagia, hahaha gitu. Banyak Bapak Ibu yang langsung ketawa di sini. Nih, saya jadi curiga gitu ya, apa arti dari tertawa?
ada yang mengganggu ya Pak ya, ada hal yang mau diceritain, kita ngobrol di belakang ya Pak ya. Oke, nah dari sini kan Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa ternyata bahagia itu sifatnya sangat individual, sangat personal. Ada yang mungkin bahagia cuma sekedar ya senyum biasa. Ada yang oke sumringah, mungkin karena baru dapat bonus atau baru dapat promosi gitu ya, atau ada yang mungkin baru ditembak sama pasangannya, ada yang baru diajak nikah gitu sama pasangannya, ada yang bahagia sumringah banget nih kayak cek gitu. Nah itu berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sifatnya amat sangat personal. Oke, next. Kalau tadi kita bicara tentang happiness atau kebahagiaan, sekarang kita bicara tentang well-being. Apa sih kaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan? Kenapa penting buat kita bahagia supaya kita bisa merasa sejahtera? Karena yang pertama, kalau kita bahagia, ini kita bisa paham nih potensi dari dalam diri kita. Tadi siapa yang punya pilihan C? Ibu ya? Oke, saya samperin dulu sebentar. Kalau kita merasa bahagia, kita jadi lebih bisa menilai diri kita secara positif, ya. Ini karena ibu lagi bahagia banget, boleh dong Bu di-share yang bikin bahagia sumringah itu apa? Apa ya? Anak saya berani vaksin sama saya. Berani vaksin sama ibu? Boleh tepuk tangan dulu. Sesederhana itu ya Bu ya, ternyata kebahagiaannya ya Bu ya. Kenapa hal itu jadi hal yang membahagiakan buat Ibu? Kalau saya sih apa ya? Hal-hal melatih kita untuk gampang bahagia terhadap hal yang kecil, menghargai apa ya? Menghargai setiap momen-momen yang ada meskipun itu kecil gitu ya Bu ya. Mempengaruhi ke psikis, nanti Ibu melakukan pekerjaan saya. Keren banget. Ibu siapa namanya Bu? Saya Tina. Tolong aja ya. Salaman dong Bu Tina. Ya Bu nih, 2 juta rupiah gitu ya. Langsung salaman gitu. Saya lagi kayak ngasih kuis gitu ya. Ibu Tina terima kasih banyak. Ini jadi inspirasi ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menghargai hal sekecil apapun untuk bikin kita tuh ngerasa bahagia. Dan tadi Bu Tina sudah menyebutkan, dengan kita menghargai hal sekecil apapun, itu bikin kita lebih produktif dalam bekerja. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau Bu Tina sudah tahu, oh ternyata potensi diri saya itu bisa lebih berkembang dengan baik kalau saya happy. Pekerjaan saya itu bisa menghasilkan performa lebih optimal kalau saya happy. Yang bikin saya happy apa? Ya hal-hal kecil, anak saya mau divaksin tanpa saya, anak saya gak rewel misalnya, dan beberapa hal lain yang sederhana yang dimiliki oleh Bu Tina. Terima kasih banyak Ibu Tina, boleh menjadi inspirasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kedua, kalau dengan bahagia bisa membantu kita paham akan potensi di dalam diri kita, ternyata bahagia itu bisa bantu kita untuk mengatasi kondisi stres. Tadi Bu Tina bilang, Bu Tina, kalau kerja terus-terusan capek nggak? Capek pasti ya. Deadline, tuntutan, itu kan pasti bikin stres ya Bu. Tapi kalau punya kebahagiaan, stresnya jadi berkurang nggak? Pastinya berkurang. Kalau capek sih pasti ya. Normal ya manusia bekerja, badannya dipakai pasti capek gitu. Jadinya beristirahat. Apa yang Bu Tina biasa lakukan untuk mengatasi rasa lelah akibat bekerja? Kalau karena saya seorang ibu ya, perannya di luar sebagai ibu, ketika ibu pulang ke rumah itu melihat anaknya bahagia, sehat, itu biasanya capeknya hilang. Perannya langsung berganti jadi ibu kayak gitu. Oke, jadi langsung menyesuaikan dengan peran ketika sudah sampai di rumah. Habis itu berdoa berharap anaknya cepat tidur ya, kita biar punya me time ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Tina. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, kalau kita punya kebahagiaan Bapak Ibu, kita jadi lebih tahu nih bagaimana sih ngatasin kondisi stres di hidup kita. Kerja pasti bikin stres, anak rewel juga pasti bikin stres ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah kerjaan numpuk di kantor, pulang ke rumah berantakan, anak-anak berantem, PR belum dikerjain, siapa sih yang gak stres, ya kan? Tapi ketika kita punya positive mindset, ketika kita punya rasa bahagia, maka kemudian rasa-rasa stres itu jadinya pelan-pelan akan berkurang. Karena kita menanamkan kebahagiaan di dalam diri kita. Kalau kita sudah menanamkan kebahagiaan di dalam diri kita, stres kita kemudian berkurang,
maka kesejahteraan akan semakin mudah kita dapatkan. Ya. Yang ketiga, dengan merasa bahagia, kita juga jadi bisa ngasih kontribusi bermakna sama orang lain. Contohnya gini, siapa di sini di antara Bapak Ibu yang bahagianya itu adalah dengan melihat orang lain bahagia? Oke. Ada lagi? Saya bahagia kalau orang tua saya bahagia. Saya bahagia kalau anak saya bahagia. Saya bahagia kalau pasangan saya bahagia. Saya bahagia kalau semua orang di sekitar saya bahagia. Siapa di sini yang merasa seperti itu? Saya rasa hampir semua orang pasti berharap kehadiran kita bisa membahagiakan orang lain ya Pak. Tapi pertanyaan saya gini, kitanya udah bahagia belum Pak? Nggak tahu, itu dia PR terbesarnya Bapak Ibu. Saya sering banget ketemu sama orang yang bahagia saya tuh kalau orang tua saya bahagia, bahagia saya tuh kalau anak saya bahagia, kalau pasangan bahagia, orang-orang di sekitar saya merasa bahagia. Tapi ketika ditanya, benar, kamu bahagia nggak? Nggak tahu. Nah ini yang hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gimana kita mau ngasih 10.000 ke orang kalau kita cuma punya 5.000, ya kan? Masa kita nombok? Yaudah butuh 10.000, oke bentar. Cek 5.000 nih 10.000 ya, udah duit kita habis, kita ngutang. Bahagianya dari mana? Orang bahagia, tapi kita nombok, ya kan? Ya kan? Gimana kita mau memberikan kebahagiaan ke orang lain kalau kitanya belum bahagia? Gimana kita mau ngasih donat ke orang kalau kita nggak punya donat? Gimana kita mau ngasih permen ke orang kalau kita nggak punya permen? Jadi pastikan ketika kita mau memberikan ke orang, ketika kita mau bermakna buat orang, ya kita harus punya dulu. Kalau kita mau bikin orang lain bahagia, bukan dengan cara kita yang menderita. Kalau kita mau bikin orang lain bahagia, lakukanlah dengan cara kitanya sudah bahagia terlebih dahulu. Jangan ngasih kebahagiaan ke orang dengan membuat diri kita yang menderita. Kasih kebahagiaan ke orang karena memang kita sudah tahu bagaimana rasanya bahagia, jadi orang juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Bayang ya Bapak Ibu, jangan sampai oke ya orang tua saya bahagia, anak saya bahagia, pasangan saya bahagia, tapi kitanya habis-habisan gitu ya. Jangan, kasihan badannya, gak akan sejahtera kita. Oke, itu catatan penting untuk Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, dengan kita punya kebahagiaan, kita juga dapat beraktivitas secara produktif. Ya, tadi Ibu Tina juga sudah menjelaskan beberapa kali, dengan dia merasa bahagia, kerjaannya lebih lancar. Dengan dia merasa bahagia, dia juga bisa menjalani perannya sebagai seorang ibu ketika berada di rumah. Oke, next. Nah, kita bicara tentang kesejahteraan. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bahagia, terus sejahtera itu sebenarnya apa sih? Coba, nih ya, silakan Bapak Ibu renungkan sendiri di dalam hatinya masing-masing, sudah sejahtera belum? Kesejahteraan itu ditandai dengan level stres yang kecil, bukan nggak ada ya, tapi level stres yang kecil. Kenapa? Karena manusia itu tetap harus stres, harus. Kalau nggak stres, kebayang nggak Bapak Ibu? Besok ada presentasi ya, tenang aja, nggak ada rasa stres sama sekali, nggak dipelajarin materinya, nggak latihan, padahal ketemu GM gitu ya, tenang aja, besok blank, nggak tahu apa-apa. Jadi rasa stres itu tetap harus dibutuhkan oleh setiap manusia untuk bisa bikin manusia punya challenge, merasa tertantang dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu punya level stres yang rendah, lalu memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, yang sehat, dan juga punya kualitas hidup yang baik, artinya Bapak Ibu sedang berada dalam kondisi kesejahteraan, kondisi well-being yang baik. Oke. Jadi silakan ini direfleksikan masing-masing saja. Coba ditanya sama dirinya sendiri, saya udah sejahtera belum ya selama ini? Fisik mental saya oke gak ya? Oke, fisik sehat misalnya, tapi tiap mau tidur overthinking, tiap mau tidur mikirin pekerjaan, tiap mau tidur bingung, aduh besok ketemu si A, ketemu si B gimana ya? Fisiknya sehat tapi mentalnya enggak. Terus misalnya hidupnya punya banyak fasilitas, gajinya besar, tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena kesepian. Gak ada orang yang dekat yang bisa diajak curhat, gak ada yang bisa ngerti, gak ada yang mau diajak ngobrol, tidak berkualitas. Meskipun memang secara kualitas banyak, gaji oke, fasilitas ada, semua terjamin.
tapi tidak berkualitas. Jadi silakan direnungkan sendiri apakah Bapak Ibu sudah memiliki well-being yang baik, kesejahteraan yang baik dalam hidup. Oke, next. Nah, kalau tadi saya meminta Bapak Ibu untuk memilih happiness mana yang sesuai dengan ekspresi yang sedang dirasakan oleh Bapak Ibu, sekarang saya pengen minta Bapak Ibu untuk memilih kegiatan mana yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia. Wah, udah ngacung dulu nih Bu ya. Bentar Bu, ini yang A, B, C, apa semuanya? Gitu. Semangat banget. Gak apa-apa Ibu, terima kasih Bu untuk semangatnya. Oke, kita mulai dulu dari yang A ya. Berkumpul dengan teman-teman terdekat. Siapa yang merasa kebahagiaan itu terjalin atau terjadi ketika bisa berkumpul sama teman-teman terdekat atau mungkin sama pasangannya? Ada? Oke. Wah, cukup banyak ya. Berarti teman-teman dulu nongkrong bareng itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nih, yang B nih. Ini biasanya siapa yang bahagianya itu adalah dengan makan enak, nongkrong di kafe atau resto favorit, apalagi kalau bareng keluarga. Siapa? Ada? Waduh, sampai dua loh tangannya betina. Oke. Boleh loh, gak apa-apa kalau tadi misalnya ada yang udah pilih A, terus sekarang mau pilih lagi B, gak apa-apa. Semuanya juga dipilih, gak apa-apa banget. Oke, makan enak. Ada ya beberapa orang yang stresnya berkurang hanya dengan makan makanan enak, ada ya. Ada, gak apa-apa. It's okay. Karena memang makan makanan yang enak, apalagi yang manis, itu bisa meningkatkan kadar serotonin ya, hormon kebahagiaan di dalam diri kita. Jadi gak apa-apa, lanjutkan Bapak. Oke, yang ketiga, siapa yang merasa bahagianya itu adalah dengan bercocok tanam, berkebun, menikmati alam, menyatu dengan alam. Oke, Bapak, Ibu, wah banyak ya. Oke, semuanya yang banyak. Gak apa-apa, keren. Bahagianya simple gitu ya, gak pilih-pilih bahagianya berarti. Oke, nah Bapak Ibu sudah tahu ya, kegiatan apa sih biasanya yang bikin Bapak Ibu akan merasa bahagia. Jadi mulai sekarang nih, kalau udah mulai ngerasa bete, udah mulai ngerasa stres, udah mulai ngerasa kok kayaknya banyak banget hal yang harus diurusin gitu ya di kehidupannya belakangan ini. Coba lakukan beberapa aktivitas yang Bapak Ibu rasa menyenangkan, meskipun sederhana. Duduk ngobrol bareng temen tuh sederhana banget gak sih Bapak Ibu? Ya kan, sederhana banget, cuma duduk ngobrol bareng teman. Makan makanan enak gitu ya, duduk di kafe favorit itu hal yang sederhana gak sih? Sederhana. Bahkan ngeliatin tanaman gitu ya, hijau-hijau, merasakan keindahan alam, itu kan juga hal yang sederhana ya. Jadi pada dasarnya, bahagia itu gak perlu staycation jauh-jauh ke Bali Bapak Ibu ya. Bahagia itu gak perlu check out Shopee terus-terusan Bapak Ibu ya. Bahagia itu gak perlu misalnya harus jalan-jalan ke luar negeri pulang-balik beli tas branded, gak perlu. Iya, kok perlu ya Pak? Boleh sesekali, boleh gitu. Asal ada budgetnya ya Pak. Kalau habis itu boncos, kayaknya stres juga ujung-ujungnya kan Pak. Oke, karena kenapa? Kebahagiaan dan kesejahteraan kita itu bisa didapatkan dari hal sesederhana seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang kadang tuh kita lupa. Kadang kita pikir, aduh bahagia kita tuh adalah harus cuti panjang 3 bulan misalnya, dia seneng sih. Siapa yang gak seneng kalau cuti panjang ya gitu. Tapi terlepas dari itu, ternyata hal-hal sederhana seperti ini pun bisa cukup mengobati untuk kita bisa kembali merasa bahagia. Oke, next. Nah, happiness itu menjadi bagian yang penting dari kondisi kesehatan mental kita, Bapak Ibu. Kebahagiaan jadi hal yang sangat penting dalam kondisi kesehatan mental karena memang pada dasarnya kebahagiaan itu bisa memberikan bantuan untuk kita mendapatkan perilaku yang lebih baik dalam menjalani keadaan sehari-hari. Dan dengan bahagia, kita kan juga bisa mengurangi kondisi stres berlebihan ya. Otomatis kalau kondisi stres berlebihannya sudah berkurang, pasti mental kita juga jadinya lebih sehat. Oke, next. Nah, gimana sih caranya kita bisa menemukan kebahagiaan kita? Tadi saya sudah ngasih contoh beberapa hal sederhananya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menemukan kebahagiaan? Boleh di next. Yang pertama, kita harus tahu dulu diri kita sendiri. Kita harus kenal dulu diri kita. Pikiran kita, perasaan kita, hobi, kesukaan, prinsip kita itu seperti apa? Apa sih yang bikin kita bahagia? Misalnya gini, oh kata orang kalau mau bahagia itu harus sering-sering jogging. Misalnya kita ikutin tuh, kita sering-sering jogging, seminggu 3 kali kita jogging. Tapi kok gak bikin kita bahagia ya, malah bikin kita capek. Oh
oh berarti mungkin bukan jogging yang kita butuhkan untuk bikin kita bahagia. Karena yang bikin bahagia menurut orang belum tentu bikin bahagia menurut kita. Jadi kita harus tahu dulu yang kita butuhkan itu apa. Itu pertama. Yang kedua, next, adjusting, berdamai dengan situasi. Bapak Ibu, nih sekarang kan situasinya memang masih ini ya, tentatif ya, masih kayak antara ini pandemi atau nggak pandemi. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, tadi juga Pak Denny sudah menyampaikan, dulu kita tidak pernah terpikir bahwa bekerja itu bisa by online. Kita tidak pernah terpikir bahwa bekerja itu bisa work from home, gitu ya. Sampai akhirnya pandemi terjadi, mau tidak mau kita harus berdamai dengan situasi, termasuk dengan sekarang yang lagi terjadi. Kalau misalnya aduh suami saya kerja mulu, lembur mulu, ya udah yuk berdamai, karena memang ternyata suami harus lembur, suami harus kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi berdamai dulu dengan situasinya, terima bahwa memang suami jarang pulang, istri juga harus bekerja, anak-anak sekarang sudah mulai banyak protes karena orang tuanya jarang di rumah, gitu. Harus berdamai dulu dengan situasi. Yang ketiga, next, coba disusun goals-nya, targetnya, tujuannya. Tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan ya, untuk Bapak Ibu nih, kira-kira 5 tahun dari sekarang atau lebih dekat lagi, 2 tahun, 1 tahun dari sekarang, saya mau ngapain? Saya mau kemana sama keluarga saya? Saya mau naik jabatan apa enggak? Saya mau minta promosi apa enggak? Gitu. Itu harus disusun supaya bisa membantu kita bisa merasa bahagia dalam menjalani kehidupan kita yang sekarang. Oh iya, nggak apa-apa deh, saya harus terus-terusan buka laptop. Nggak apa-apa deh, saya harus terus-terusan lembur atau meeting di hari libur. Karena ini untuk mencapai tujuan saya di tahun depan supaya saya bisa dapat promosi jabatan. Jadi kita bisa tetap jalaninnya dengan bahagia. Selanjutnya, set working rule. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kenapa working rule-nya diberikan tanda kutip? Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin lebih dari 2 tahun di sini, di cabang sini ada? Ada? Lebih dari 2 tahun ada? Sudah ada 4. Dari pertama datang, dari pertama bekerja di sini sampai sekarang, ada perubahan nggak Pak di ruang kerjanya? Misalnya tatanan mejanya tadinya di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri, atau misalnya mejanya tadinya di depan ada alat tulis, sekarang jadi nggak ada perubahan nggak Pak? Atau sama aja? Berubah. Apa tuh perubahannya Pak? Berarti Udah nggak jadi ke bawah. betul. Oke. Sebenarnya saya udah 32 tahun. Wow. Jadi tadi saya ada 2 tahun, kan saya keangkat tangan. Karena lebih Karena dari saya udah 32 tahun. 32 tahun ya. Jadi saya udah berpindah-pindah lokasi dan berpindah juga ruangan itu yang mungkin ada perubahan. Termasuk yang di sini, yang saya notasi di sini. Saya di lantai 2, sekarang lantai bawah. Nah ini ya agak sedikit berbeda dan perlu adaptasi. Jadi dari mulai masuk kantor, yang sebelumnya kita ke kiri jadi ke kanan. Suka salah arah jadinya ya Pak. Jadi terasa masih kantor yang lama. Dalam itu bukan untuk mengadaptasi dengan ruangan yang baru. Oke, jadi memang PR-nya adaptasi di ruangan yang baru ya Pak. Tapi apa rasanya menghadapi ruangan yang terus berbeda gitu loh Pak, yang nggak selalu sama gitu, yang bahkan tadinya belok kanan sekarang belok kiri, tadinya mejanya mungkin tadinya luasnya 1 meter sekarang jadi 2 meter misalnya gitu. Apa rasanya Pak menghadapi situasi yang berbeda terus? Sebenarnya nggak ada ya, itu tetap jalani terus. Kita untuk mempercepat adaptasi tadi, kalau kita merenung, mikir tadinya rumah sekarang sempit, nggak selesai. Jadi kita jalan di sana. Oke, karena memang ada adaptasi yang harus dijalani ya Pak ya. Ya. Oke, dengan Bapak siapa? Dede. Pak Dede, terima kasih banyak Pak Dede atas testimoni selama 32 tahun bekerja. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak sih kalau dalam 32 tahun bekerja, Pak Dede nggak pernah pindah ruangan, Pak Dede nggak pernah ganti meja, selalu di pojokan yang sama, dengan tata letak ruangan yang sama, apa yang akan terjadi sama Pak Dede? Apa yang akan terjadi sama Pak Dede kalau 32 tahun dia terus di sini?
Jadi manajer, oke, jadi manajer, oke. Ya, terlepas dari jabatannya, kebayang gak sih apa yang akan dirasakan ketika kita menghadapi situasi yang sama terus secara terus-menerus? Bosan gak? Bosan kan? Terlepas dari mungkin tadi salah ruangannya Pak ya, yang tadinya ke kanan, terus ke kiri, tadinya ke atas, sekarang di bawah gitu ya. Tapi ketika terus-terusan, apalagi selama berpuluh-puluh tahun kita menjalani pekerjaan yang sama dengan setting ruangan yang terus sama, kan lama-lama juga kita pasti bosan ya. Nah, makanya kenapa butuh sekali untuk kita nge-set ruang kerja kita, Bapak Ibu. Beruntung kan Bapak Ibu yang kalau misalnya dikasih kesempatan untuk pindah ruangan. Karena ya pasti kan otomatis kalau pindah ruangan settingnya juga jadi berbeda ya Pak ya. Tapi kalau misalnya aku saya nggak pindah-pindah ruangan, saya di sini terus, mau nggak mau kita harus lebih kreatif nih Bapak Ibu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya yang tadinya misalnya mejanya di pojok kanan, saya geser ke pojok kiri. Tadinya misalnya keyboard komputernya warna hitam, sekarang saya ganti jadi warna pink, misalnya gitu, untuk mendapatkan suasana baru. Karena memang pada dasarnya mengganti working room, set ruangan. Working room di sini bukan berarti harus dalam bentuk ruangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, Mbak, ruangan saya terbatas, kamar-kamar di rumah saya udah penuh semua, nggak ada ruang kosong, nggak apa-apa, pakai aja kamar Bapak Ibu seperti biasa, tapi pojokannya diganti. Atau misalnya tadinya biasanya taplak mejanya pakai warna hitam, sekarang ganti warna putih. Gitu. Nah pada dasarnya, nge-set ruang kerja itu bisa memberikan hal yang positif pada perkembangan psikologis manusia. Kenapa? Karena kita selalu melihat seperti seolah-olah ada hal baru nih terjadi di dalam tempat kita bekerja. Jadi boleh tuh sesekali yang tadinya misalnya tanaman di depannya melati, sekarang diganti jadi mawar. Boleh banget tuh dihias-hias seperti itu. Oke, next. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga harus tetap terkoneksi sama keluarga, pasangan, teman, anak. Sesibuk apapun kita bekerja, meskipun kebutuhan kita sangat tinggi untuk bekerja, prinsip dalam hidup kita adalah 70% kerja, 30% keluarga misalnya. Gak apa-apa, tapi harus tetap terkoneksi sama keluarga. Supaya apa? Jangan salah Bapak Ibu, kita tuh butuh untuk mengeluarkan beban-beban di dalam diri kita. Walaupun belum tentu ada solusinya. Kita curhat nih sama keluarga atau curhat sama orang terdekat, belum tentu solusinya sesuai sama yang kita harapkan. Tapi setidaknya beban kita mulai tersalurkan satu persatu. Jadi kalau lagi stres, kalau lagi capek, tetap terkoneksi, tetap bilang sama orang terdekat, duh saya ini lagi capek banget, saya ini lagi banyak kerjaan. Mengungkapkan hal yang seperti itu saja sudah membuat kita rilis secara emosional kok. Oke? Selanjutnya, nah ini tetap harus diupayakan, tetap harus disempetin, jalanin hobi, aktivitas yang disukai. Kalau misalnya Bapak Ibu senang masak, tetap dijalanin, manfaatin waktu liburnya dengan masak. Oh senangnya olahraga, yuk disempetin olahraga. Senangnya mancing, yuk disempetin mancing. Senangnya main tenis, yuk disempetin main tenis. Ya, jadi tetap disempatkan hobinya supaya bisa menjaga kadar kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, next. Jadi, sama dengan pertanyaan saya di awal, apakah memungkinkan untuk mencapai work-life balance? Jawabannya mungkin nggak? Dari semua penjelasan yang udah tadi kita diskusikan bareng-bareng Bapak Ibu. Mungkin? Mungkin. Lebih memungkinkan work-life balance atau work-life integration? Work-life integration. Nah, jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu diganti mindsetnya. Oh, ternyata bukan work-life balance, tapi work-life integration. Ternyata semua yang terjadi di dalam hidup itu tidak harus selalu seimbang, tapi bagaimana diintegrasikan sesuai dengan peran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Ya. Banyak yang bilang bahwa if you do work you love, then you never work a day in your life. Kalau kita mengerjakan hal yang kita sukai, kita nggak akan pernah merasa kerja. Ada yang bilang seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa work atau pekerjaan bukan satu-satunya hal yang paling penting di kehidupan kita. Kita juga harus ngasih perhatian kita. Kita harus ngasih waktu kita ke berbagai aspek dan juga peran lain di dalam kehidupan kita. Jangan lupa kalau kita punya keluarga, kita punya hobi, kita punya hubungan bersama dengan orang lain, baik ayah, ibu, anak, orang tua, dan jangan lupa kalau kita juga punya diri kita sendiri. Ya, jadi kerja keras boleh, tapi jangan lupa kalau ada hal lain yang harus kita perhatikan, ada hal lain yang juga harus kita integrasikan. Oke? Baik Bapak Ibu, saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup sampai di situ. Terima kasih atas atensinya.
Terima kasih atas kooperatifnya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Mbak MC kita. Terima kasih banyak. Boleh, terima kasih. Mbak Ida boleh tetap diri atas ya, karena kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin kita duduk aja kali, kasih sofanya dan kita liatin aja sofanya ya. Buat apa ya Mas Alif sofanya ya? Boleh silakan Mbak Ida duduk. Jadi udah 3 kali ke Palembang. Udah 3 kali ke Palembang. Terakhir sebenarnya sebelum pandemi. Baik, gimana psikologis orang Palembang? Langsung ditembak loh. Iya, gimana ya? Kebetulan waktu itu datang ke sini kan untuk liburan gitu ya, jadi nggak mau merhatiin psikologis orang gitu. Oh iya. Nggak mau kerja, mau liburan. Ini tadi di blending tadi ya. Bagus sekali. Oke, jadi untuk semua yang ada di dalam gedung Medritra ataupun yang ada di MTips boleh untuk menyematkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau yang di MTips, kalau yang di gedung Medritra boleh untuk mengajukan tanya. Ada yang mau bertanya? Ayo, udah panjang sekali ini Mbak Indah ya. Oh boleh Ibu, silakan. Ada mic-nya. Perkenalkan nama, asal daerah dan juga nomor HP kalau boleh. Selamat pagi, Pak. Saya Dona. Saya cuma mau menanyakan pendapat Pak Dokter mengenai konsep 888. Kalau di konsep itu kan berarti sudah pasti ya 8 jam. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk keluarga, dan 8 jam untuk diri pribadi. Sedangkan di penjelasan tadi lebih fleksibel ya, tergantung kebutuhan kita. Nah, bagaimana pendapat dokter terkait hal itu? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja. Langsung dijawab ya. Ibu mohon maaf, siapa namanya tadi? Dona. Ibu Dona. Oke Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, 888 ya. Kayak ini ya, kayak acara TV ya. Nggak salah deh. Oke, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog, yang saya pahami itu manusia itu memiliki kehidupan atau personality atau kepribadian yang sifatnya dinamis gitu. Jadi tidak pernah ada hal yang pasti exactly the same, pasti sama yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin akan ada waktu atau momen di mana ternyata 888 ini jadi hal yang efektif buat kita, tapi belum tentu itu akan efektif selamanya gitu. Jadi pada akhirnya akan dikembalikan lagi ke memang kebutuhan, ke situasi dan kondisi yang saat itu sedang kita hadapi. Kalau ternyata memang dengan menjalani 88 ini membuat kita nyaman, tidak mengganggu berbagai aspek di kehidupan kita, ya it's okay, lakukanlah. Tapi kalau ternyata dengan jalani ini kita malah jadi kayak kerepotan sendiri, kita malah jadi kayak gak nyaman gitu, nah artinya kita harus mengevaluasi lebih lanjut. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita bicara soal kebutuhan tadi, kita bicara soal kondisi yang sedang kita hadapi. Mungkin gak sih misalnya untuk orang-orang yang basicnya pekerjaannya freelancer misalnya, menjalani 888 tadi rasanya akan sangat sulit. Tapi hal itu akan sangat efektif mungkin untuk orang-orang yang bekerja secara rutin, office hour misalnya, pekerjaannya relatif sama gitu ya, itu mungkin akan lebih efektif. Tapi buat orang-orang yang bekerjanya berdasarkan klien gitu ya, apalagi kalau kliennya beda negara gitu ya, zona waktunya aja udah beda, kayaknya akan susah banget gitu ya Bu ya untuk menjalankan si 888 ini. Jadi memang pada akhirnya dikembalikan lagi ke diri kita, kebutuhan kita, situasi dan kondisi yang sekarang sedang kita jalani apa. Dan jangan lupa bahwa pada dasarnya manusia itu sifatnya sangat dinamis. Hari ini berlaku, belum tentu 20 tahun, 10 tahun lagi masih bisa berlaku hal yang sama. Gitu Ibu, semoga menjawab ya Ibu Dona. Bagaimana Ibu Dona? Oke, ada yang lain dicatat itu Ibu Dona. Oh boleh, Bapak di sebelah sana luar biasa semangat sekali ya. Hari ini kata 500.000 itu tadi. Saya nggak perlu saya pernah ini. Oke, silakan Pak. Nama saya Iwan. Yang saya tanyakan ke Mbak Ida, untuk mengukur white light integration itu gimana kita cara mengukurnya bahwa kita sudah melakukannya secara benar? Itu aja. Oke, Pak Ridwan ya Pak ya? Iwan. Oh Iwan, oke mohon maaf Pak. Oke. Pak Iwan terima kasih banyak mengukur work life integration. Pada dasarnya Pak, memang tidak pernah ada cara secara statistik atau secara pasti untuk mengukur berbagai macam aspek psikologis yang ada di dalam diri kita. Beda gitu ya, kalau misalnya sama aspek fisik nih, kita udah tahu yang disebut demam adalah kalau misalnya suhunya sudah lebih dari berapa derajat Celcius.
Oh, yang disebut kita kena mah itu adalah kalau misalnya sudah seperti apa. Nah, biasanya kalau secara fisik itu lebih terukur. Tapi kalau secara psikologis, balik lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga ke Bu Dona, manusia itu punya hal yang sangat dinamis. Kalau work life integration kita sekarang adalah misalnya 70% buat bekerja, 30% buat keluarga. Kenapa? Karena memang ternyata cicilannya masih banyak. Tanggungan anak-anak juga masih banyak. Nanti 10 tahun lagi bisa jadi itu berubah, Pak. Bisa jadi itu switch. Ternyata 30% cuma buat bekerja, 70% buat keluarga. Karena cicilan sudah mulai lunas gitu ya. Anak-anak juga sudah mulai bekerja, sudah bisa bantu keuangan keluarga. Jadi bagaimana mengukurnya dikembalikan lagi ke yang lagi kita butuhin itu sekarang apa? Gitu loh. Ketika itu yang lagi kita butuhkan, jadikan itu sebagai prioritas. Misal nih, mungkin saya sedikit membawa ke pengalaman pribadi juga ya Pak ya. Dulu ketika saya baru lulus kuliah, 70% buat saya kerja. Ketika sudah menikah, saya balik. 70% buat saya keluarga. Kenapa? Karena kebutuhan saya berbeda, prinsip saya berbeda. Gitu. Jadi nggak bisa selalu saya samakan. Dan kenapa angka itu bisa saya dapatkan, persenan itu bisa saya dapatkan, karena memang saya ngobrol sama pasangan saya. Nih gimana nih, kita punya tanggungan apa tiap bulan, kita harus ngapain, apakah memungkinkan untuk kita kerja dua-duanya atau kamu aja yang kerja, gitu loh Pak. Jadi memang sifatnya sangat fleksibel, dibalikin lagi ke kebutuhan dan kondisi serta situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Gitu. Terjawab Pak Iwan? Ya, terima kasih Mbak. Baik, sudah Pak Iwan? Ada mau ngobrol lagi sama Mbak Indahnya? Oke. Nah, itu yang ada di gedung Meditran nih. Udah banyak sekali, pasti Sofi tahu udah banyak yang mau nanya lagi. Tapi kita beralih lagi karena tadi ada di tips juga Mbak Ida. Dan ada dari Ibu Titik Trismiati. Udah kayak Mama Indah. Lihat dong gitu ya. Iya. Ini Sofi bacain ya. Luar biasa sharingnya kata Ibu Titik. Mbak mau nanya sebagai ortu, kita kan ingin membahagiakan anak ya, meskipun kita orang tua susah tanpa dilihat anak. Bagaimana menyikapinya Mbak? Ortu itu yang penting anak bahagia. Oke, Ibu Titi. Oke, Ibu Titi terima kasih untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan bagaimana sih kita bisa membahagiakan anak, karena memang ya siapa sih orang tua yang gak pengen anaknya bahagia ya? Saya rasa semua orang tua tuh pengen anaknya bahagia. Nah tapi coba kita kembalikan lagi. Ketika kita bilang kita pengen anak kita bahagia, kita pernah nanya nggak sama anak kita yang bikin kamu bahagia apa? Gitu. Seringkali nih Bapak Ibu kita sebagai orang tua kadang lupa gitu ya, untuk menanyakan kepada anak-anak kita bahwa siapa tahu versi bahagianya kita dengan versi bahagia anak kita itu berbeda. Semoga terjawab. Ibu Titi, masih ada Ibu Titi ada di M-Tips? Masih ada ya harusnya ya. Oke, selanjutnya dari M-Tips juga nih. Banyak sekali yang mau nanya ini. Ditanya dulu coba, lebih 500 ya. Iya lagi kata Mbak Indah. Boleh Mama Indah. Oke, sharing yang sangat bermanfaat. Izin bertanya kepada pemateri. Mencapai work-life balance merupakan hal yang sangat penting demi kelangsungan hidup berkualitas. Ketatnya persaingan kerja kadang memaksa kita untuk bekerja cukup keras, bahkan over untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga mau tidak mau ada hal yang dikorbankan. Pertanyaan saya adalah apakah dengan kondisi di atas, apakah WLB itu bisa terwujud? Oke, ini sebenarnya jawabannya sudah dirangkum ya, gitu ya dari sesi kita semua tadi. Pertama, work-life balance agak sulit untuk diwujudkan karena memang tidak mungkin segala sesuatu itu seimbang ya dalam kehidupan kita. That's why kenapa tadi kita membahas alangkah lebih baik atau lebih penting justru work-life blending atau work-life integration. Artinya mengintegrasikan, tidak harus selalu menyeimbangkan. Nah, kalau tadi contoh yang disebutkan adalah kadang kita memaksa diri untuk bekerja terlalu keras gitu ya, sampai akhirnya mengorbankan keluarga atau waktu kita yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan integrasi Bapak Ibu. Ketika kita sudah mulai merasa terlalu banyak memfokuskan perhatian ke salah satu aspek, berarti sudah saatnya kita memperhatikan aspek lain yang mulai dicuekin nih. Gitu. Kalau misalnya dari kemarin kita pakai motor terus gitu ya, hujan, panas gitu tanpa kita cuci, berarti ketika waktunya libur udah harus kita cuci.
gitu loh. Begitu juga dengan pekerjaan. Kalau kita sadar, oh oke, bulan ini atau 2 bulan atau 3 bulan terakhir kok saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sangat keras sampai lembur, sampai mengorbankan waktu dengan keluarga. Oke, coba disempatkan. Sehari, 2 hari juga nggak apa-apa untuk yuk istirahat dulu. Yuk kita sama keluarga dulu. Karena yang tadi ya di kesimpulan akhir juga saya udah bilang, memang kadang kita jadinya merasa nggak bekerja ketika kita mengerjakan hal yang kita suka. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita ini kan bukan cuma tentang pekerjaan ya Bapak Ibu. Terlepas dari ada orang lain, ada keluarga, ada hobi, ada diri kita sendiri juga yang butuh istirahat. Kebiasaan kita sebagai manusia baru akan berhenti ketika udah drop. Ya kan? Enggak lah masih flu biasa, lanjut aja dulu. Enggak lah masih batuk-batuk sampai tenggorokan. Giliran besok udah drop, udah di kasur, udah gak bisa ngapa-ngapain, baru berhenti. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu kita drop dulu baru akhirnya kita bisa menyeimbangkan atau mengintegrasikan kehidupan, berbagai aspek kehidupan kita di luar pekerjaan. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi di gedung Meditra? Ada. Kalau tidak ada nanti saya kembalikan lagi di engage. Oh, Bapak di belakang. Boleh Bapak di belakang. Iya, Mbak Tina, boleh, semangat banget. Itu boleh. Iya. Ini Mbak Ida menerima beberapa pertanyaan. Silahkan. Boleh. Baiklah, saya masih mau menanyakan atau menyampaikan pendapat. Saya kira mencari keseimbangan hidup itu adalah satu hutang kita. Kapan suatu saat itu harus dipenuhi. Kemudian keseimbangan hidup itu juga diperlukan juga melalui pendekatan kerohanian. Karena di situ terdapat kehidupan yang baik atau ajaran-ajaran yang baik. Misalnya dari keluarga, mengajak bersama-sama keluarga tempat beribadah atau tempat bersama. Karena di situ akan menghilangkan rasa kebencian, rasa kasih sayang dan lain-lain. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih banyak untuk tambahannya. Ya betul, saya setuju banget Bapak ya bahwa memang kalau tadi kan istilahnya mencapai keseimbangan dalam tanda kutip itu hutang gitu yang harus kita kejar. Jadi benar ya Pak ya, yang mau sampai kapan kita kerja gitu ya Pak ya. Betul sekali, dan memang ini kan dikembalikan lagi ke yang tadi kita bahas juga ya gitu, bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kalau misalnya memang saat ini kebutuhannya adalah bekerja, ya mungkin memang yang jadi fokus utamanya atau prioritas utamanya bekerja. Tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin kebutuhan utamanya sudah berbeda. Maka artinya disitulah saatnya mengejar integrasi tersebut ya Pak. Dan kalau misalnya memang pendekatan kerohanian itu jelas dibutuhkan, pasti. Dan kita kalau bicara soal kerohanian kan sifatnya memang sangat personal ya ke setiap orang masing-masing. Makanya kenapa tadi saya juga tidak terlalu membahas terlalu banyak gitu, karena saya rasa itu sudah jadi ranah personal masing-masing. Dan selanjutnya jelas hubungan keluarga itu sangat dibutuhkan, karena memang salah satu aspek yang dibutuhkan dalam work life integration kan juga komunikasi ya Pak sama keluarga, diskusi sama keluarga, support, dukungan gitu ya secara positif dari keluarga itu pasti akan membantu kita untuk lebih mudah tuh mengintegrasikan berbagai aspek di kehidupan kita. Gitu. Terima kasih Bapak untuk pendapatnya. Baik, terima kasih Bapak yang di belakang. Itu Bapak siapa tadi ya? Boleh selanjutnya ada Mbak Tina ya mungkin. Oke, boleh Mbak Tina. Udah standby ya namanya. Pas tadi Pak. Enggak. Kalau aku sih pertanyaan gini ya. Ini kan kita bagaimana mengejar work life integration ya. Nah, tapi kan ada teman-teman kita yang di bawah yang mungkin dalam untuk mencapai itu susah. Mungkin bisa dibilang mungkin ada penuh tekanan hidupnya atau mengarah depresi lah di lingkungan kerja kita, mungkin ke kantor ya, ke perusahaan. Apa enggak ya intervensi dari perusahaan ini untuk teman-teman kita yang mungkin aja kita nggak bisa mungkin ada yang sedang dalam masalah dalam hidupnya gitu ya, untuk bodoh-bodoh mau tenang atau happy, ketawanya mungkin susah gitu ya. Apakah mungkin Aceh punya psikolog gitu sesi untuk membantu pekerja teman-teman TKJP untuk bisa mencapai work integration-nya, yaitu untuk pengaruhnya nanti juga ke produktivitas pekerjaan. Itu sih sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tina. Ya pertanyaan yang bagus ya. Memang
mencapai work life integration ya gitu, apalagi orang-orang yang memang mungkin punya tekanan tertentu atau masalah tertentu dalam hidupnya. Kalau ditanya apa yang perusahaan bisa lakukan, sebenarnya bisa banyak banget gitu ya. Ini salah satu sesi yang dilakukan sebenarnya untuk mencapai work life integration, untuk membantu orang-orang yang mungkin punya masalah lain di luar pekerjaan, yang kemudian membebani dan menyulitkan para karyawan untuk mencapai work life integration. Intervensi ini sebenarnya menjadi salah satu bentuk psikoedukasi gitu ya yang dilakukan untuk supaya para karyawan bisa paham, oh ternyata kondisi saya sekarang seperti ini dan yang harus saya lakukan adalah seperti ini gitu. Lalu yang kedua, bisa juga diadakan program seperti bimbingan konseling secara rutin dan berkala kepada para karyawan, atau misalnya training secara berkala gitu ya, seminar secara berkala. Sebenarnya bentuknya bisa banyak banget tergantung dari kebutuhannya. Tapi terlepas dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan, usaha untuk menyadari diri sendiri itu jauh lebih penting gitu. Karena gini, kadang ada loh perusahaan itu sudah memfasilitasi sebanyak mungkin, ada tim bimbingan konseling, ada psikolognya, ada seminar tiap bulan. Tapi kalau dari karyawannya, dari diri sendiri yang tidak menyadari bahwa punya masalah, itu kadang tidak dimanfaatkan fasilitasnya. Makanya kenapa sebesar apapun fasilitas atau dukungan yang diberikan perusahaan, kita sebagai individu kan yang paling tahu kondisi kita. Jadi kalau kita sadar betul, oh jadi saya udah mulai stres, saya udah mulai depresi, berarti artinya sudah waktunya kita meminta pertolongan gitu. Jadi jangan sungkan untuk para karyawan juga lebih aktif, lebih asertif gitu untuk meminta pertolongan dan dukungan perusahaan, terutama untuk supaya ini apa yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam bekerja, terutama ketika memang ada hal yang mengganggu di pekerjaan saya. Baik, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Mbak Tina. Jadi memang di Pertamina ini Mbak Indah itu pekerjaannya disuruh sehat jasmani dan rohani. Jadi sudah ada kemarin untuk jasmaninya itu ada CUC, jadi untuk dari pihak kesehatan, dan sekarang itu ada work life balance-nya. Untuk rohaninya, untuk di dalamnya kesehatan mental ya Pak Bu ya. Karena sering bekerja tadi kan ya. Oke. Jadi Mbak Indah kira-kira ada 3 pertanyaan menarik nggak dari 5 pertanyaan tadi mungkin ya? Aku yang pilih nih? Iya boleh, silakan Mbak Ida yang pilih. Nah deg-deganlah, bukan MC yang pilih. Jadi yang tadi tetek-tetek sama MC, aku menang nggak bisa. Waduh, mulai roaming nih. Apa itu? Oke, 3 pertanyaan. Aduh, aku tuh orangnya udah lupa ya. Tadi itu kita bahas apa aja ya. Oke, gak apa-apa. Mungkin ditunjuk aja bapak-bapak ya, ibu-ibunya. Mungkin dari yang paling aku ingat dulu ya tadi pertanyaan dari Mbak Tina itu sangat menarik menurutku karena memang di luar out of expectation ya, di luar ekspektasi, dan beliau memikirkan kondisi dari rekan kerja yang lain, which is good gitu, dan dia juga mempertanyakan terkait apa yang perusahaan bisa lakukan gitu. Itu mungkin pertama dari Mbak Tina. Lalu tadi ada Pak Iwan, ada Mbak Dona, mungkin yang Bapak di belakang tadi tidak terdengar namanya. Ya, Bapak mohon maaf ya Pak, tadi kita nggak dengar suara. Di FDIMS ada Titi dan Bapak Senji Pankuriana. Oke, nah Ibu Titi mungkin ya, karena Ibu Titi soal ini ya, soal bagaimana membahagiakan kami anak ya, anak untuk bisa membahagiakan mereka. Oke, boleh. Satu lagi Mbak. Satu lagi mungkin Ibu Dona. Ibu Dona, luar biasa sekali. Pertanyaan yang baru pertama kali saya dengar sebenarnya terkait si 88 itu. Jadi itu informasi dan sharing knowledge baru juga untuk saya, Ibu Dona. Terima kasih banyak ya teman. Ibu Dona tuh luar biasa sekali. Dia sambil bekerja di sebelah sana. Tadi saya sambil ngintip-ngintip gitu. Sambil ngintip-ngintip. Emang ya saya mencoba menang nggak itu? Menang nggak diasingkan ya sepertinya ya dengan usaha semaksimal mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ida sudah mau sharing-sharing di hari ini. Saya segenap panitia juga mau berterima kasih yang luar biasa untuk Mbak Ida hari ini. Benar-benar ya, memang kesehatan mental itu sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan. Jadi kita harus work-life balance atau work-life blending. Oke, terima kasih Mbak Ida, boleh kita berdiri di sini. Dan juga jangan lupa besok datang lagi ya. Ada acara sharing with psikologis dengan mengelola emosi pada anak besok jam 13.30 bersama Mbak Ida lagi, betul? Oke, boleh sekarang Mbak Ida duduk kembali. Terima kasih, beri tepuk tangan dong buat Mbak Idanya. Luar biasa sekali, udah mulai sore Mbak Ida, maaf banget ya.
Untuk yang hadir ya? Atau siapa dulu? Yang hadir aja, boleh. Oke, kita undang kembali Mbak Indah ya. Mbak Indah, kita berfoto bersama dulu ya, sama yang hadir di hari ini. Dari awal acara sampai akhir acara ya. Besok kalau ikut lagi jangan takut-takut untuk tunjuk tangan ya, karena yang tadi nggak tunjuk tangan itu karena takut ditanya, takut disamperin. Iya, kayak lagi ujian ketar-ketir ya. Pak Dede boleh silakan di sebelah Mbak Indah ya Papa. Boleh semuanya yang di belakang juga, ayo yang di belakang. Teman-teman dari HC itu di sebelah sana ada juga, ada teman-teman dari medikal boleh. Di atas boleh, di atas. Boleh, sudah? Ditaruh aja fotonya, mau ikut foto nggak? Mau dulu selamanya boleh. Ya masih pakai masker nggak apa-apa, dibuka maskernya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian.